Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Valar Morghulis, Valar Dohaeris. All men must die, all men must serve. Episode keempat ini benar-benar adalah episode yang heartbreaking banget ya teman-teman. Patah hati banget nih melihat bagaimana the Queen who never was, Princess Rhaenys Targaryen bersama dengan naganya Meleys mengorbankan dirinya untuk the Black. Apalagi melihat Meleys ya, naga yang setia banget dengan Rhaenys Targaryen, the Red Queen, the fastest dragon on Westeros. Kelihatan banget di sini bahwa Rhaenys berjuang mati-matian untuk tahtanya Rhaenyra, karena dahulu ia tidak bisa mendapatkan tahtanya karena ia seorang wanita. Gila sih ya, reaction aku nonton episode keempat ini ya teman-teman. Seperti ini bener-bener sedih banget melihat para naga ini mati gitu ya, terluka dan menderita gitu loh guys. Aku malah fokus ke naga-naganya kayak Sunfire, Meleys, bahkan Vhagar juga. Kayak ya ampun, kasihan banget ini hewan-hewan naga ini ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas dan nge-breakdown full ya, scene per scene dari episode keempat ini, House of the Dragon, yang terfokus kepada Battle of the Rose Rest sebagai battle atau pertempuran kedua terbesar setelah Battle of the Burning Mill, dan juga Suck of the Duskendale. Nanti kita akan bahas di sini ya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastay, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan bagi kalian jangan lupa nih nonton video-video Jokastay yang lain tentang House of the Dragon. Aku udah buat banyak banget ya video-videonya, dari mulai silsilah keluarga, review, hingga penjelasan dreaming atau ramalan Targaryen. Boleh kalian search aja Jokastay House of the Dragon, nanti keluar ya, tinggal scroll aja. Dan aku mau terima kasih banget ya untuk Warner Bros, Discovery, dan HBO Go Asia yang udah mengirimkan dan ngasih merchandise official resmi House of the Dragon season kedua ini. Bagus banget ya teman-teman. Bagi kalian wajib banget untuk subscribe dan berlangganan di HBO Go Asia. Oke guys, langsung aja kita bahas ya scene per scene dari episode keempat House of the Dragon season kedua ini. Let's check it out. Scene dibuka dengan Prince Daemon Targaryen yang berhalusinasi di dalam pikirannya, melihat hal-hal yang di luar penalaran dan akal sehatnya. Dengan pedang Valyrian Steel-nya, ia seakan-akan memasuki Hall Iron Throne King's Landing. Daemon mendengar suara bergema, berbicara bahasa High Valyrian yang sangat samar-samar terdengar. Ia kemudian mendekati Iron Throne, melihat bayangan sosok yang kurang jelas. Setelah berjalan lebih dekat, ternyata yang berbicara High Valyrian dengan cepat tersebut adalah Rhaenyra semasa mudanya ya. Daemon tidak mengerti apa itu. Namun Rhaenyra versi Milly Alcock ini mengenakan gaun The Blacks-nya dan mahkota King Jaehaerys, King Viserys. Setelah di episode kemarin Milly Alcock muncul, ini dia muncul lagi ya guys di episode kali ini dalam halusinasinya Daemon. Cukup mengobati rasa kangen kita nih terhadap Rhaenyra versi remaja versi Milly Alcock. Milly Alcock ini udah akan menjadi Supergirl ya, versi DCU James Gunn nanti guys. Oke, back again, Daemon pun langsung terkejut melihat halusinasi Rhaenyra tersebut yang dengan cepat mendekatinya. Turun dari Iron Throne sembari berbahasa High Valyrian. Pas nonton di scene ini agak gak jelas ya dia ini ngomong apa si Rhaenyra. Tapi setelah diungkapkan oleh pihak HBO, si Rhaenyra ini ngomong High Valyrian yang artinya, menurut ceritanya Targaryen itu lebih dekat kepada dewa-dewa daripada kepada manusia. Di mataku, kau adalah dewa, Daemon Targaryen, Pangeran of the City, the Lord of Fleabottom. Aku dulu masih polos. Kau mengeksploitasiku, kau mengabaikan aku, kau menuntutku di pengadilan, membuatku tak berdaya di depan rivalku, dan kau berusaha untuk menghancurkanku. Kau menaruhku di tahta itu, kau mencintaiku, dan kau membenciku karena itu. Kau yang menciptakanku Daemon, tetapi kau juga yang sekarang hendak menghancurkanku. Semua karena cinta dari saudaramu kepadaku itu lebih besar daripada kepadamu. Ini kan yang selama ini kau inginkan. Intinya kekecewaan dari Rhaenyra itu ya. Rhaenyra berteriak berkata seperti itu. Amarah Daemon tak terbendung, ia mengeluarkan pedangnya Dark Sister dan memenggal kepala Rhaenyra. Mahkota ratu pun jatuh ke lantai, kepala Rhaenyra tergelinding di lantai, dan darah pun bercecer. Dan ternyata masih bisa bicara ya. Ini kepalanya Rhaenyra menatap Daemon, berkata, ini kan yang kau inginkan. Dilanjutkan dengan Rhaenyra berkata, there's a raven, akan ada gagak yang datang. Scene halusinasi Daemon ini pun sangat intens ya. Alice Rivers memberikan penglihatan masa lalu Daemon, dari mulai dosa-dosa yang pernah ia lakukan, pembunuhan, hasrat terbesarnya, dan kekecewaan terbesarnya. Alice akan menyiksa psikis Daemon ya selama di Harrenhal. Di episode yang lalu, Alice Rivers mempermainkan
memainkan pikiran Daemon, memperlihatkan jasad Prince Jaehaerys dan berakhir tersadar di pohon weirwood Harrenhal. Di kejadian nyata, Daemon dan Rhaenyra pernah berjanji dengan ikatan cinta mereka di depan pohon sakral weirwood. Nah, di episode kali ini Daemon juga mendapati dirinya berada di Hall Iron Throne, bahkan tak segan memenggal kepala Rhaenyra, memperlihatkan lagi akan dosa Daemon yang memenggal kepala Vaemond Velaryon di Hall Iron Throne yang sama di season pertama, sembari menampakkan sifat asli Daemon yang sebenarnya tidak sayang dan hanya memperdulikan dirinya sendiri daripada Rhaenyra. Yang diinginkannya hanya balas dendam saja. Juga scene ini nge-foreshadowing kita dengan season 1 bagaimana Rhaenyra bertemu dengan Daemon di Hall Iron Throne ketika Daemon itu masih muda dan masih menyukai Rhaenyra. Namun posisinya terbalik Daemon yang berada di Iron Throne. Daemon juga selalu dipandang sebelah mata di keluarganya, terutama oleh kakaknya King Viserys Targaryen, karena dulu ia masih muda tuh kayak gak mau nurut gitu dan selalu mendapatkan masalah. Jadi permainan pikiran telepatiknya Alice Rivers ini di kepala Daemon adalah untuk mengungkap jati dirinya dan mengingatkan kembali dosa-dosanya, membuat Daemon tersiksa akan hal itu. Daemon pun terkejut ketika bangun, mendapati tangannya yang berlumuran darah, dan seketika darah tersebut hilang. Simon Strong membangunkan Prince Daemon karena ada gagak yang datang, sama dengan apa yang diucapkan kepala Rhaenyra tadi Simon Strong berkata bahwa pasukan King Aegon dalam Panji the Greens sudah meninggalkan King's Landing beberapa malam yang lalu. Dipimpin oleh Criston Cole, bala tentara The Greens menyerang house-house yang berada di wilayah King's Landing di Crown's Land. Jadi wilayah yang warna merah ini Crown Land, yang bersumpah setia dengan The Black Queen Rhaenyra. Dimulai dari kejatuhan menyerahnya House Rosby, dilanjutkan dengan House Stockworth di dekat King's Landing. Mereka menyerah tanpa perlawanan Rosby dan Stockworth ini berbalik mendukung King Aegon. Jadi perjalanan pasukan The Green yang dipimpin Criston Cole itu harus menguasai dulu beberapa house-house keluarga di sekitaran Crown Lands Targaryen, dekat dengan King's Landing, dekat dengan Dragonstone, mainland atau tanah utama untuk membela The Greens. Jadi fokus sekarang di sini terlebih dahulu gengs, hingga ke wilayah Duskendale, tempatnya House of Darkling. Simon Strong berkata sekarang pasukan Criston Cole 3 kali lipat lebih kuat karena ada tambahan dari Rosby dan Stockworth. Pasukan Criston akan terus menyisir daerah Crownland hingga ke perbatasan Riverlands menuju Harrenhal tempatnya, dan akan bertemu dengannya si Daemon. Nah, pergerakan pasukan The Greens itu seperti ini guys. Nah, ini aku sudah visualisasikan di map ini. Jadi lewat arah timur ke timur laut gitu mendekati Dragonstone, kemudian menyisiri pantai hingga ke Duskendale, Rockrest, dan bagian itulah yang peta garis wilayah warna merah ini bagian Crownland. Daemon melihat kambing hitam. Yap, ini tuh masih penglihatannya Daemon guys oleh sihir jahatnya Alice Rivers. Black God atau kambing hitam ini di dunia A Song of Ice and Fire mengartikan untrustworthy demon atau setan yang tidak dapat dipercaya, melambangkan Daemon yang diartikan seorang setan yang takkan pernah bisa dipercaya oleh siapapun, bahkan oleh Rhaenyra sekalipun seperti yang diucapkan Rhaenyra. Black God atau kambing hitam dikultuskan oleh agama Qohorik di Free City Qohor Essos. Bahkan menurut Faceless Man, Black God diberi makan darah setiap harinya, dijadikan Tuhan oleh orang-orang Qohor. Qohor ini adalah kota Free City di Essos yang dijuluki kota penyihir, City of the Sorcerer. Nah, kemungkinan aja Ali Rivers ini menampakkan Black God kepada Daemon seperti mengisyaratkan bahwa ia adalah penyihir dari Qohor, kota para penyihir. Karena kalau versi novelnya, Alice Rivers ini gak jelas asal-usulnya Tapi yang jelas, Alice Rivers adalah anaknya Lionel Strong. Simon Strong berkata bahwa kalaupun Daemon bisa mengumpulkan pasukan Rivermen di Riverlands, akan kurang mengungguli pasukan The Greens. Di novel pasukan The Greens ini sampai di Battle of the Rockrest itu 3.000 pasukan guys. Jadi memang benar besar banget dan kalah jumlah dengan Black Team. Daemon bertemu Lord Paramount, pemimpin Riverland House of Tully. Tapi ini diwakilkan oleh cucunya guys, karena Lord Tully itu pemalas, bahkan bergerak pun tak bisa karena kesehatannya. Namanya si Lord Grover Tully. Penerus tatanya adalah cucunya sendiri, Oscar Tully. Masih muda banget bertemu dengan Daemon di sini. Daemon menyuruh Oscar membunuh Grover biar tahtanya langsung jatuh ke tangannya. Sambil bermain karena Grover tidak menemuinya, namun Oscar menolak. Daemon pun tak punya banyak waktu. Ia berkata bahwa House of Tully ini seperti ikan tanpa kepala dan tidak berani mengambil tindakan. Daemon menyuruh Simon memanggil House Blackwood, Lordnya, untuk memimpin pasukan Riverland. Karena terlihat Oscar Tully dari House Tully itu tidak siap. Simon pun segera bergerak mengutus gagak mengundang Lord Blackwood. Di Driftmark, Rhaenys Targaryen bertemu dengan anak haramnya Corlys Velaryon, yaitu si Aelin Velaryon.
Aelin ini adalah saudaranya Adam Velaryon ya gengs, yang nantinya akan menjadi Dragon Seed yang membantu Rhaenyra Targaryen, si Adam. Rhaenys terlihat tidak suka dengan Aelin yang merupakan anak haram suaminya Corlys. Namun Rhaenys memuji wajah Aelin yang tampan, pasti ibunya sangatlah cantik. Corlys datang dan terlihat hendak menyembunyikan hal tersebut. Namun Rhaenys sudah tahu semuanya dan berkata kepada Corlys bahwa Aelin layak diberi kesempatan. Aelin memiliki potensi yang besar di dalam hidupnya, sayang jika harus disembunyikan. Rhaenys Targaryen berkata ia akan terbang ke Dragonstone karena Baela memanggilnya dan The Black Council harus membicarakan tentang pergerakan dan penguatan pasukan. Rhaenyra menghilang dan absen ya guys. Itu yang di episode kemarin dia ke King's Landing untuk menjadi Septanera dan bertemu Alicent. Tapi ini disembunyikan gengs. Alicent di kamarnya terkejut dengan kedatangan Master Orwelly yang sebenarnya sudah dia panggil ya. Membawa sebuah ramuan obat gitu semacam teh. Yap, ini adalah teh penggugur kandungan gitu. Tapi Alicent berpura-pura itu untuk orang lain, padahal untuk dirinya. Sembari Alicent bertanya kepada Maester Orwelly apa pendapatnya tentang Aegon yang menjadi raja. Apakah ia percaya Aegon pantas? Dan apakah King Viserys beneran ingin Aegon yang menggantikannya? Alicent ternyata mulai kepikiran ya tentang kejadian episode kemarin, bahwa Aegon yang dimaksud King Viserys itu adalah Aegon the Conqueror, bukan anaknya lah. Membuat Alicent mulai goyah. Maester Orwelly berkata ia tidak tahu, dan ia langsung berlalu pergi. Alicent segera meminum ramuan aborsi janin itu ya teman-teman. Yap, The Moon Tea yang pernah diminum Rhaenyra juga di season pertama. Alicent merasakan kayaknya ia mengandung anaknya Criston Cole. Ya wajar aja lah, tiap malam tiap ada kesempatan bercocok tanam terus mereka berdua nih, gak jelas memang ya. Di situ lagi perang, di situ sibuk bercocok tanam. Nobody wants Criston Cole baby. Kasian amat hidup lo Criston Cole ya. Alicent meminum ramuan The Moon Tea tersebut untuk menggugurkan janin, sama seperti Rhaenyra, membuatnya batuk-batuk dan kesakitan. Di Dragonstone, member Council of the Blacks membicarakan pasukan The Greens yang kian besar dan mendekat. Baela berkata, Criston dan pasukannya hanya berpergian saat malam saja nih, menghindari kejaran naga-naga mereka dan penglihatan naga. Member The Blacks ini pun makin kebingungan. Sebenarnya tujuan pasukan Criston Cole itu kemana? Bahkan Daemon Targaryen pun tidak ada kabar di Harrenhal. Gagak yang dikirim pun tidak ada kejelasan. Mereka kekurangan pasukan. Di sini terlihat banget ya teman-teman, The Black Council ini agak kacau guys dibandingkan dengan Councilnya The Greens. The Greens itu lebih bagus rencananya, lebih jelas lah ya, dan punya strategi karena ada pemikir di sana si Aemon serta Criston Cole dengan satu tujuan, kehancuran The Blacks. Sedangkan member Councilnya Rhaenyra ini kayak asik berantem, menyalahkan, hingga saat ini pun belum ada rencana. Jadi agak kurang kompak ya, dan aku benci banget dengan semua anggota membernya ini yang gak ada tindakan sama sekali, kayak kasih solusi atau rencana, jangan hanya mengandalkan naga gitu ya. Jadi untuk kerja sama tim dan komunikasi yang baik, jelas member The Green Council itu lebih unggul daripada The Black Council. The Blacks ini kehilangan pemikir rencananya si Daemon Targaryen. Rhaenyra pun dari episode 1 gak ada rencana atau strategi yang siap lah, masih menahan dirinya. Jadi emang kacau banget sih Council of the Blacks ini. Mereka tuh kayak selalu bertengkar, selalu menyalahkan gitu loh guys, padahal waktu terus berjalan. Memang sih The Greens lebih unggul karena kan mereka menguasai pasukannya House Targaryen di King's Landing, belum lagi dapat tambahan pasukan dari Hightower dan juga beberapa Lord The Black juga sudah mereka eksekusikan di awal season 1 kemarin. Jadi wajar kalau di novel Council of the Blacks ini banyak kehilangannya daripada The Greens, walaupun mereka di akhir jadi pemenang. Sir Alfred Brom berkata, sudah saatnya kita bertindak dan mengumpulkan pasukan dipimpin oleh siapapun walaupun tak ada ratu. Ia bahkan tidak suka Princess Rhaenys yang seolah-olah di atas mereka. Benar-benar gak solid banget ini ya. Corlys pun datang menghentikan perseteruan dan berkata absennya Rhaenyra Targaryen membuat mereka gak ada tujuan karena gak bisa bertindak. Rhaenys pun berkata bahwa percayalah, absennya Queen Rhaenyra adalah untuk mengakhiri konflik juga sama seperti kita. Jadi bukan karena jalan-jalan atau hal lain. Next terlihat pasukan Criston Cole sudah sampai ke wilayah Duskendale dan menyerang membabi buta House of Darklyn yang awalnya mendukung Rhaenyra bersumpah setia kepadanya. Di sini pasukan Darklyn kalah jumlah ya gengs, membuat mereka terpaksa tunduk kepada The Greens. Tapi setidaknya House of Darklyn ini adalah perlawanannya ya, tidak seperti House Stockworth atau House Rosby yang langsung menyerah aja gitu. Jatuhnya House of Darklyn ini dinamai dengan Sack
of the Duskendale. Jadi pasukan Criston Cole terus menyusur ke keluarga-keluarga di Crownland, daerah peta berwarna merah. Criston berkata yang mau selamat wajib mendukung King Aegon dan menyerang si pelacur dari Dragonstone. Criston Cole ini selalu berkali-kali menghina Rhaenyra ya, dengan kalimat-kalimat tak pantas ya guys dari episode kemarin. Makanya karakter dia ini banyak yang dibenci oleh viewers. Bahkan hingga pemimpin House of Darklyn, Lord Gontor Darklyn yang bersumpah setia sama Rhaenyra, rela dihukum mati dan dipenggal kepalanya oleh Criston Cole karena tidak mau tunduk dan lebih memilih menepati janjinya. Sir Gawain Hightower di sini pun seperti tidak senang dengan semua apa yang terjadi. Namun Criston Cole terlihat sangat menikmatinya ya. Criston mendapatkan surat dari King's Landing, ini surat dari Aemon, yang menyuruh Criston untuk bergerak ke arah Rock Rest, bukan ke Harrenhal, membuat Sir Gawain bingung, bukannya harusnya mereka menyerang Riverland Harrenhal. Ternyata ada konspirasi ya, antara Aemon dan juga Criston. Di The Green Council, Aegon murka karena mendengar kabar bahwa Harrenhal sudah diambil Daemon Targaryen dan mengecam orang-orang yang tak becus. Namun Aemon Targaryen sudah merencanakan untuk menunda menyerang Harrenhal dan fokus menaklukkan keluarga-keluarga di dataran Crownland. Aegon juga terkejut kok bisa-bisanya Aemon dan Criston Cole itu membuat sebuah plotting rencana di belakangnya sebagai raja tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Aemon menyuruh Criston segera bertolak ke Rock Rest dan meninggalkan Harrenhal terlebih dahulu. Aemon yang kesal mulai berbicara High Valyrian dengan si Aegon, berkata bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk menggantikan Aegon yang gak punya rencana gitu ya. Membuat anggota council lain tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Aemon dan juga Aegon di sini. High Valyrian. Sementara Aegon hanya sibuk berpesta tidak jelas ya, gak buat rencana. Membuat dirinya, Aemon, bertindak dengan rencananya sendiri bersama dengan Criston Cole. Akhirnya terdengar lagi ya teman-teman di sini ya bahasa High Valyrian khas bangsa Targaryen. Karena sudah 1-3 episode kemarin benar-benar gak ada bahasa High Valyrian yang terdengar. Yap, ini terdengar lagi ya. Respon Aegon di sini agak seperti aneh ya. Apa yang dikatakan dengan Aemon gak sesuai dengan responnya si Aegon, malah ngomong aku bisa menyatakan perang. Si Aegon ini kayak nggak ngerti gitu loh bahasa High Valyrian ya. Wajar sih, si Aegon ini kan bodoh ya teman-teman, tidak seperti saudara-saudaranya. Aegon hanya bisa diam sambil menahan emosi. Kebencian dari matanya terlihat jelas ya guys. Pasukan The Greens melanjutkan penyerangan mereka menuju wilayah Kastil Rock Rest. Mereka sampai di sana. Di sana adalah wilayah kekuasaan Lord Staunton. Lord Staunton ini di episode kemarin adalah anggota member dari The Black Council Rhaenyra. Kastil Rock Rest itu walau kecil tapi berpengaruh ya di Crownlands. Kastil Rock Rest ini dipimpin oleh House of Staunton. Emang ya The Greens ini, Aemon, Criston sama-sama menikmati banget ya membantai orang-orang. Di kamarnya, Alicent memanaskan batu-batu untuk mengkompres ke perutnya. Setelah meminum ramuan aborsi itu, Larys Strong datang dan bertanya kepada Alicent kenapa dia absen dalam pertemuan council. Alicent menyembunyikan perutnya dan berkata ia sakit karena makan pai kebanyakan. Larys terlihat kayak gak percaya gitu ya gengs. Ia menginfokan juga bahwa terjadi beberapa hal di Small Council. Larys juga seperti penasaran kenapa Alicent agak berubah. Terlihat di sini ya, Alicent Hightower membaca banyak buku-buku sejarah dan sepertinya mencari jawaban. Di sini Alicent berusaha mencari petunjuk mengenai ramalan A Song of Ice and Fire, Aegon the Conqueror yang dikatakan Rhaenyra, maka dirinya lah yang salah selama ini mengartikan. Namun Alicent berkata kepada Larys yang mempertanyakan tentang keabsahan ucapan Viserys yang menginginkan Aegon menjadi raja, bahwa siapapun yang menentang akan mendapatkan tahta, baik Aegon maupun Rhaenyra. Banyak korban yang akan mati. Karena hal tersebut, perebutan tahta sudah biasa. Alicent terlihat masih meyakini kepercayaannya itu ya, bahwa memang Aegon anaknya lah yang dihendaki naik tahta oleh si Viserys. Yaitu namanya validasi gitu ya teman-teman ya. Malu banget kan kalau salah menjadi the stupid person in Westeros, Alicent. Kembali ke Harrenhal, di sana Prince Daemon pun gak bisa tidur ya di tengah gelapnya malam dan juga hujan badai di Harrenhal gitu. Ia pun melihat sekelebat bayangan seperti orang yang lewat depan kamarnya membawa sebuah obor. Penasaran, ia langsung mengambil pedangnya dan keluar dari kamar mengejar orang misterius tersebut. Namun ia dibingungkan karena orang itu memakai jubah berambut panjang dan berwarna putih. Ketika berbalik badan ternyata itu adalah dirinya sendiri, namun memakai eye patch atau penutup mata gitu. Jadi tampilannya ini tampilan Aemon Targaryen, tapi itu adalah Daemon Targaryen ya di dalam visionnya. Mungkin ini seolah-olah
seolah-olah nge-foreshadowing bahwa sebenarnya baik Daemon dan Aemon itu memiliki hasrat yang sama. Sama-sama memiliki jiwa yang brutal, jiwa yang sadis, jiwa yang tanpa ampun, dan tidak terprediksi langkahnya. Jadi, Daemon melihat dirinya sendiri di dalam badannya si Aemon. Serta nasibnya di masa depan yang akan berhadapan dengan Aemon. Daemon mencoba menangkap surat tersebut, namun ia malah menuju dapur dan bertemu dengan Alicent Rivers. Di sini nih, akhirnya mereka cerita-cerita ya, si Alicent dan Daemon ini seperti teman. Daemon sih tidak menyangka kalau semua ini adalah buatannya si Alicent ya, kekuatan sihirnya si Alicent. Lagi-lagi Daemon pikirannya diracuni oleh Alicent. Di sini terlihat perubahan besar sekali terjadi dari novel. Dimana kalau di novel Daemon Targaryen ini di Harrenhal malah selingkuh ya sama Neryle. Sedangkan di versi TV malah diracuni pikirannya oleh Alicent Rivers. Alicent ini adalah penyihir jahat yang kayaknya terobsesi banget ya dengan Daemon. Karakter Alicent Rivers ini masih misterius banget karena menurut deskripsi resmi HBO, Alicent Rivers ini adalah karakter penyihir yang udah hidup lebih dari 400-an tahun gitulah. Jadi beda banget dengan versi novelnya. Dan kalau kalian perhatikan, wajah bentuk mukanya si Alicent Rivers ini mirip banget dengan wajahnya Kinvara, the High Red Priestess atau pendeta merah tertinggi di Volantis yang muncul di Game of Thrones. Mungkin ini ada hubungannya ya guys. Alicent berkata dirinya adalah Rivers dan bekerja seperti layaknya maester di kastil ini. Banyak orang yang gak tahan ya di Castle Harrenhal ini yang katanya berhantu gitu guys. Alicent dengan liciknya mempermainkan perannya, memutar kalimat-kalimatnya kepada Daemon dan memanipulasi pikiran Daemon untuk meminum ramuan-ramuan yang ia buat, yang udah pasti akan menghancurkan psikis Daemon. Bahkan Alicent Rivers mengetahui pertengkaran antara Daemon dan Rhaenyra, bagaimana keponakannya menjadi ratu itu menggantikan tahtanya. Obsesi Alicent terhadap Daemon membuatnya meracuni pikiran si Daemon itu terus-menerus. Scene pun ternyata jumping ke pertemuan dengan Lord di Riverlands. Semenjak meminum ramuan Alicent, pikiran Daemon itu kian kacau. Pikirannya melayang, ia bahkan lupa di sana hadir memimpin Blackwood, yaitu si William Blackwood, yang dahulu pernah ditolak lamarannya oleh Rhaenyra Targaryen. Tapi ia tidak pernah sakit hati ya, bahkan memuji keberanian Rhaenyra dan bersumpah setia. William juga berkata keponakannya Benjicott Blackwood itu masih kecil dan akan menggantikannya memimpin jika sudah dewasa. Finally ya teman-teman, Benjicott Blackwood atau The Blood Band ini disebut juga ya gengs. Dia ini adalah kesatria gagah berani yang nanti ya akan membela mati-matian Rhaenyra. Di sini Daemon tidak fokus, pendengarannya terganggu. Bahkan ia melihat Laena Velaryon, mantan istri yang sudah lama mati, itu terlihat di depannya menuangkan minuman. Padahal itu hanyalah pelayan biasa. Damn, kurang ajar bangetnya si Alicent Rivers ini ya. Padahal Daemon kan datang ke Harrenhal itu nggak dengan membunuh banyak orang gitu ya. Dia hanya meminta asking nicely Simon Strong untuk menyerah gitu. Agak aneh aja ya kebencian Alicent Rivers ini kepada Daemon gak berdasar. Di The Small Council, The Greens, Aegon pusing banget mendengar pembicaraan para anggota council mengenai keadaan perang ini. Membuatnya bosan dan langsung pergi gitu ya. Aegon ini emang gak jelas ya guys. Jelas-jelas dia ini raja ya harus mendengarkan lah ya diskusi tersebut. Di kamarnya ia bertemu Alicent yang sedang mencari buku-buku sejarah Targaryen berabad-abad yang lalu punyanya Viserys di rak buku. Aegon berkata bukunya sudah dia singkirkan atau pindahkan gitu, membuat Alicent ini gak habis pikir dengan si Aegon. Alicent melihat Aegon kesal karena pendapatnya tidak dihiraukan baik oleh Council maupun Aemon serta Kristen. Alicent bukannya mendinginkan malah memanaskan si Aegon sih. Ia berkata bahwa Aegon harusnya tidak membuang Otto Hightower ayahnya. Banyak yang sudah dikorbankan untuk Aegon bisa duduk di Iron Throne tersebut. Maka dari itu Alicent meminta Aegon untuk diam dan tidak bertindak apapun, menerima semua masukan serta opini orang-orang gitu. Membuat Aegon di sini hanya terdiam, tambah bingung, kesal seperti tak diinginkan atau tak didengarkan gitulah. Pasukan Kristen melanjutkan perjalanan ke Rock Rest menuju Lord Staunton. Namun Sir Gawain Hightower itu menolak karena harusnya mereka beristirahat dan menyerang malam. Tapi Kristen tetap kekeh, mereka pun menyerang di siang hari dan seolah-olah Kristen Cole ini banyak siasatnya gitulah, nggak jelas. Kembali ke Dragonstone, Rhaenyra akhirnya sampai dan bergabung dalam rapat The Black Council. Jacaerys Velaryon terlihat marah dengan Rhaenyra karena Rhaenyra ini absen beberapa hari gitu dan gak tahu kemana secara diam-diam. Rhaenys melaporkan bahwa pasukan Kristen bertambah besar karena didukung 3 house yang sudah mereka taklukkan, yaitu House of Rosby, Stokeworth, dan Darklyn. Sir Stephen Darklyn, Queen's Guard Rhaenyra pun terkejut
mendengar ayahnya Gunthor Darklyn, pemimpin House Darklyn itu mati dipenggal Criston Cole karena memegang sumpah setianya kepada Rhaenyra. Semua terkejut mendengar Rhaenyra ini pergi ke King's Landing untuk bertemu Alicent. Bahkan Jacaerys Velaryon itu berteriak ya bisa aja Rhaenyra dibunuh atau disekap. Namun Rhaenyra di sini bersikukuh bahwa ia harus mengetahui tidak ada cara lain untuk menghentikan konflik ini selain dengan perang. Gak ada jalur damai gitu ya. Rhaenyra harus yakin dalam perang ini. Jika benar tak ada jalan lain, maka perdamaian selama 80 tahun yang diturunkan dari Viserys dan Jaehaerys harus diakhiri dengan perang saudara perebutan tahta The Black and the Greens. The Greens berusaha menguasai satu persatu house yang mendukung Rhaenyra di Crown Land, wilayah King's Landing yang warna merah ini ya. Menguji kesabaran Rhaenyra dengan menyerang Rhaegarys dan Lord Staunton adalah penghinaan bagi The Blacks karena Lord Staunton adalah anggota The Black Council. Rhaenyra akhirnya menyetujui menurunkan naga ke medan tempur. Ia sendirilah yang akan datang bersama dengan Syrax. Lagi-lagi semua orang terkejut termasuk si Jacaerys yang menolak ya. Karena semua orang itu berjuang atas nama Rhaenyra, atas nama ratunya. Jika ia sebagai queen itu mati, maka perjuangan dan pengorbanan semua ini akan gagal dan sia-sia. Jacaerys malah menawari dirinya untuk turun menyerang Criston Cole, namun Rhaenyra menolak. Ia tak mau kehilangan anaknya lagi. Tiba-tiba Princess Rhaenys Targaryen menawarkan dirinya, berkata bahwa naganya Meleys adalah yang terbesar yang bisa maju ke medan tempur. Rhaenys pun pergi tanpa kata, dan di sini harusnya The Black membuat rencana dulu gitu ya. Jangan main pergi-pergi aja. Kayak agak aneh gitu loh di sini ini ya teman-teman. Aegon di kamarnya mabuk, kesal, marah, kecewa, merasa tak dihargai dan diinginkan. Langsung pergi keluar ya, memakai armornya sembari masih mabuk menuju Dragon Pit. Ia bertemu naganya Sunfire. Di sini Sunfire kayak seneng banget ketemu dengan Aegon ya teman-teman. Seperti kucing gitu ya. Sunfire kelihatan banget sangat cantik ya. The most beautiful dragon in the Westeros. Akhirnya kita bisa melihat Sunfire ini dengan jelas, dengan skill dan sisiknya yang berwarna emas kuning itu. Naga tercantik di Westeros. Sunfire terlihat senang sekali melihat Aegon. Aegon pun memeluk Sunfire. Seriusan, ini adalah momen yang aku suka dan momen yang paling menyegarkan mata dari kubu The Greens. Rhaenys juga bersiap lengkap dengan armor merahnya menuju naganya Meleys. Gila sih, ini keren banget ya gengs. Princess Rhaenys mengepang rambut putih silvernya tersebut dan memakai semacam tiara atau hiasan kepala gitu ya, seperti mahkota, nge-foreshadowing bahwa dia ini adalah the queen who never was. Princess Rhaenys menunggangi Meleys, the Red Queen, the fastest dragon in Westeros, naga tercepat ya terbangnya. Sambil memeluk Meleys, Rhaenys berkata, akhirnya kita ke medan tempur lagi ya, memakai bahasa High Valyrian. Di sini bagi kalian yang nggak tahu, Meleys ini dahulu sebelum ditunggangi Rhaenys adalah naga milik Alyssa Targaryen, ibunya si Viserys dan Daemon, anaknya King Jaehaerys Targaryen ya. Alyssa Targaryen. Jadi Meleys ini sudah berpengalaman dari zamannya Alyssa Targaryen untuk terbang dan masuk ke berbagai konflik. Sembari scene memperlihatkan Rhaenyra yang mengajak Jacaerys Velaryon untuk menceritakan sebuah rahasia ramalan turun-temurun raja yang diturunkan ke ahli waris tahta yang sudah diklaim gitu, dan ahli warisnya si Rhaenyra adalah Jacaerys Velaryon terkait ramalan A Song of Ice and Fire ya. Percakapan antara Rhaenyra dan Jacaerys Velaryon di sini terjadi di sebuah ruangan di mana terlihat di situ ada kepala tengkorak dari salah satu naga Targaryen, yaitu Meraxes, naganya Princess Rhaenys Targaryen, kepada anak pertamanya Jacaerys Velaryon bahwa pangeran yang dijanjikan akan menyatukan dunia. Perdamaian akan tercipta bagi raja dan ratu Targaryen yang duduk di Iron Throne sebagai the protector of the realm, menyatukan dunia untuk mengalahkan kejahatan yang akan segera datang. Intinya kayak gitulah ya. Ya siapa lagi kalau bukan Night King ya teman-teman. Jujur ya guys, setiap denger ramalan A Song of Ice and Fire di House of the Dragon itu, kuping aku panas ya. Karena ini mengingatkan kembali tentang season 8 Game of Thrones yang ampas dan sampah banget itu ya. Aduh, semua penderitaan ini, semua perang ini, semua orang yang terbunuh, Dragon War itu pada akhirnya adalah untuk menempatkan Bran Stark the Broken, the Cripple as a king, the Seven Kingdom. Like,
Segera Aegon pun terbang dengan Sunfire di King's Landing tanpa diketahui oleh siapapun. Suaranya Sunfire ini kayak indah gitu ya teman-teman, kayak lumba-lumba sih kalau aku dengarnya ya. Berikut pun bersamaan dengan Rhaenys juga terbang dengan Meleys meninggalkan Dragonstone. Jadi ini terjadi di waktu yang bersamaan banget ya teman-teman. Kastil Rockcrest mulai diserang oleh pasukan The Greens. Aegon Targaryen dan Sunfire sudah terbang meninggalkan King's Landing. Berikut pun di waktu bersamaan Rhaenys dan Meleys juga meninggalkan Dragonstone untuk menuju Rockcrest. Rockcrest ini letaknya tidak terlalu jauh dari Dragonstone ya, agar bisa menyelamatkan pasukan Lord Staunton yang dikepung pasukan The Greens. Rhaenys pun sampai di Rockcrest. Orang-orang pun terkejut dan berteriak, Dragon, Dragon, naga, dan pada ngacir semua ya teman-teman yang menyelamatkan diri. Dengan naganya Meleys, Rhaenys membuat pasukan The Greens kabur. Meleys mulai menyemburkan apinya, menghancurkan brigade dari pasukan The Greens dan alat-alat perang mereka itu ya. Ternyata pasukan The Greens ini sudah punya backup guys. Kalau The Blacks menggunakan naga, jadi kayak mengirimkan sinyal kepada Aemon dan Vhagar melalui trompet yang ternyata bersembunyi dalam hutan gitu. Ternyata selama ini Aemon itu ikut berperang secara sembunyi-sembunyi, tapi ya teman-teman, Meleys dan Rhaenys melanjutkan membakar pasukan The Greens. Wah, pokok ini satisfying banget ya melihat kombinasi serangan Rhaenys dan Meleys. Aemon yang mendengar sinyal trompet bersiap-siap dengan Vhagar, namun tanpa diketahui di atas kepalanya terbang Aegon dan Sunfire menuju ke titik pertempuran, membuat Aemon kesal. Aemon menyuruh Vhagar untuk kembali tidur, seperti kucingnya aja ya. Vhagar di sini terlihat sebenarnya sudah malas berperang, namun Aemon yang jahat selalu berbuat kerusakan dan malah meracuni si Vhagar. Aegon pun menyuruh terus maju Sunfire terbang menggunakan bahasa Inggris. Emang Sunfire ini ngerti ya bahasa Inggrisnya si Aegon? Bukannya naga-naga ini ngertinya Valyrian, ngertinya High Valyrian language? Ini agak plot hole juga sih. Kemunculan Aegon dengan Sunfire mengejutkan Criston Cole dan juga Sir Gawain Hightower yang menyayangkan kenapa raja harus ikut ke medan tempur. Criston berkata bukan inilah rencana mereka. Ini di luar kuasa dan rencananya. Criston pun berteriak, ayo segera menyerang untuk tujuan yang suci ini, kata si Criston Cole ini ya. Ngeselin banget kalau lihat dia ini ngomong ya. Rhaenys pun melihat datangnya Sunfire Aegon dari jarak kejauhan. Ia pun menghentikan menyerang pasukan The Greens dan langsung berkata kepada Meleys, Engage Meleys atau serang Meleys. Jadi si Rhaenys ini tidak ngomong Dracarys ya. Dia masih menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang-orang dari keluarganya sendiri itu ya. Aegon datang berkata Dracarys kepada Sunfire. Sunfire pun menyemburkan apinya itu ya. Meleys dan Rhaenys pun hilang dari pandangan mereka dan tiba-tiba menyerang dari arah bawah. Dari skala ukuran aja udah beda banget ya teman-teman. Meleys ini udah hidup dari zamannya Alyssa Targaryen dibandingkan versus lagi dengan Sunfire ini yang baru netas zamannya si Aegon. Jadi ya umurnya ini masih muda sekali. Sunfire pun gak berkutik diserang oleh Meleys ya, langsung dicakar bagian lehernya. Sunfire pun kesakitan, hampir jatuh, namun Sunfire pun berhasil mengepakkan sayapnya kembali. Darah hitam naga pun menyiram pasukan yang ada di bawah. Sumpah ya, ini aku nontonnya bener-bener gak bisa bernapas, deg-degan, kasihan juga sama si Sunfire ini ya. Teriakan dan auman naganya itu yang kesakitan kena cakarannya Meleys. Kalau ngelihat scene ini tuh kayak kasihan sama naganya ya guys ya, daripada sama orangnya. Sunfire pun mengerang berteriak kesakitan gitu guys. Kedengaran banget dari suara naga ini ya. Aegon pun kayak nggak peduli gitu. Tiba-tiba langsung diserang lagi oleh si Meleys. Sayap bagian kanannya digigit gitu teman-teman. Di sini benar-benar ya si Sunfire itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pun menggigit dan itu pun hanya mencabut satu duri dari lehernya Meleys saja. Lord Staunton pun langsung ternganga melihat Aemon yang terbang bersama dengan Vhagar yang badannya sebesar kastilnya. Besar banget Vhagar itu ya, semua orang terdiam gitu ya. Rhaenys pun melihat Aemon yang mendekati dirinya bersama dengan Meleys dan Sunfire dan langsung siaga waspada gitu. Sedangkan Aegon berteriak kegirangan. Ia pikir hendak ditolong oleh si Aemon ini. Vhagar dan Aemon pun mendekat. Segera Aemon berkata Dracarys. Mendengar hal itu, Aegon langsung berteriak ya teman-teman, karena dari serangan apinya si Vhagar ini membuat Sunfire
terbakar, terkhusus di bagian sayapnya itu membuat nggak bisa terbang lagi dan jatuh telak terkena tanah bersamaan dengan Aegon juga. Meleys pun berhasil kabur dari serangan apinya si Vhagar bersama dengan si Rhaenys. Rhaenys di sini benar-benar gagah berani banget ya, the queen who never was. Benar-benar kesatria, the true Targaryen blood. Criston Cole melihat Aegon jatuh pun segera mendatanginya dengan kudanya. Nah, ini nih kesempatan si Rhaenys untuk kabur ya teman-teman ya, tapi tidak. Rhaenys tidak mau kabur. Dia ingin mati menjadi seorang kesatria Targaryen gagah berani di sini. Ada kontak nih antara Meleys dan juga Rhaenys di sini ya, kayak selihat-lihatan gitu. Akhirnya Rhaenys berkata, attack Meleys, Angus Meleys lagi. Meleys pun langsung memutarbalikkan arah terbangnya menuju Vhagar dan Aemon yang terlihat menjauh ya. Melihat hal itu, Aemon pun mendekati Meleys dan juga Rhaenys lagi guys. Aduh, gila sih. Bener-bener ya, koneksi dan hubungan antara Meleys dan Rhaenys ini nggak main-main teman-teman. Jadi dia ini udah terkoneksi atau udah jadi Dragon Rider-nya si Meleys udah 40 tahunan. Karena Rhaenys ini mengklaim Meleys itu ketika masih umur 10 tahunan ya guys. Rhaenys ini juga merupakan orang yang gagah berani. Kalian wajib banget nonton tentang sejarah dan juga perjalanan hidup Rhaenys dari mulai dia lahir sampai dia mati di video aku yang ini ya. Dan bagaimana dia ini tidak bisa menjadi ratu dan malah sepupunya yang lain yang dipilih Viserys. Meleys pun terbang gagah berani menghadapi langsung Vhagar. Dari secara ukuran jelas kalah ya teman-teman. Mereka pun berpapasan. Meleys berada di bawah kaki Vhagar. Vhagar langsung mencekram badannya si Meleys. Terjadilah ya Dance of the Dragon atau kayak Tangled gitulah. Menyerang saling bersatu ya antara si Meleys dan Vhagar ini dengan semburan api masing-masing gitu memutar guys. Rhaenys dan juga Aemon tetap berpegangan dengan saddle mereka itu. Karena keberatan badan, Vhagar pun terjatuh ke tanah. Meleys segera kabur. Nah di sini Vhagar lumayan kalah ya guys ya, walaupun gak fatal banget sih kesakitannya si Vhagar ini, tapi dia tadi kena cakar dengan cakar kakinya si Meleys itu juga. Pasukan yang di bawah pun tertimpa badannya si Vhagar ini. Si Criston Cole pun tertimpa badannya si Vhagar dan terjatuh dari kudanya gitu, agak sedikit pingsan. Meleys dan Rhaenys pun saling bertatapan lagi, kemudian mereka berbalik lagi ya gengs ya, untuk menyerang dan mengakhiri ini semua. Jadi Rhaenys ini memang berusaha untuk mengorbankan dirinya lah, udah kepalang tanggung ya guys. Setidaknya kalau mereka mati, perang ini akan berakhir. Rhaenys ini kayak membalas dendam atau membalas masa lalunya dulu ketika dia tidak bisa mendapatkan gelar ratunya untuk berperang menjadikan Rhaenyra ratu ya. Ketika dia dulu tidak bisa berjuang, dia mau berjuang untuk si Rhaenyra. Jadi benar-benar ya, motivasinya si Rhaenys ini sangat kuat sehingga ia berani mengorbankan dirinya bahkan mati sekalipun. Meleys dan Rhaenys pun pergi kembali ke belakang untuk mencari si Vhagar untuk menyerang lagi, sekaligus untuk pergi ke wilayah laut. Melihat udah nggak ada, totonya langsung diserang dari balik kastil gitu ya. Si Meleys ini digigit lehernya ya teman-teman. Lagi-lagi Aemon dan Vhagar ini bermain curang ya, sneak attack atau serangan tiba-tiba atau serangan bersembunyi gitu ya, sama kayak mereka menyerang. Meleys pun nggak bisa berkutik lagi ya, lehernya digigit sangat kuat oleh Vhagar hingga hampir putus gitu. Dan akhirnya Meleys pun menatap Rhaenys. Di akhir kematiannya mati ya si Meleys ini. Meleys pun tidak bisa terbang lagi dan mati. Rhaenys pun ikut jatuh ke bawah menimpa kastilnya Lord Staunton. Benar-benar ya di sini Rhaenys dan Meleys adalah petarung Targaryen gagah berani. Bukan kayak si Aemon sama Vhagar itu malah sneak attack, serangan sembunyi-sembunyi curang gitu ya. Tapi agak aneh juga ya, badan sebesar Vhagar sembunyi di balik kastil kok nggak kelihatan oleh si Meleys ini. Mereka kan punya insting naga gitu ya. Masa nggak kelihatan sih? Ini agak plot hole banget sih. Jauh berbeda dengan versi novelnya, dimana memang benar-benar bertarung di angkasa gitulah antar naga. Jadi nggak ada sneak attack atau serangan tersembunyi kayak gitu ya. Jadi agak nggak masuk di akal aja gitu ya. Badan segede Vhagar, naga Meleys kemampuannya, pengalamannya udah tinggi, kok nggak kedetek itu naga segede gaban. Akhirnya Meleys dan Rhaenys pun mati. Kastil Lord Staunton dan daerah Rock Rest itu berhasil ditaklukkan The Greens, teman-teman. Criston Cole segera pergi ke tempat Aegon jatuh dan Sunfire, melihat Aemon yang hendak kayak membunuh gitu yang menggunakan pedangnya, tapi nggak jadi. Aemon pun mengambil Valyrian Blade Steel-nya si Aegon dan pergi gitu aja
aja. Kristen Cole melihat badan dan jasadnya Aegon pun hanya bisa tertunduk gitu. Dan episode kali ini pun berakhir. Benar-benar ya, episode keempat ini adalah top of the top episode, 9,5 out of 10. Cuman ya itu tadi, yang sneak attack atau serangan sembunyinya Vhagar tiba-tiba di balik kastil itu kayak nggak kedetek Meleys tuh, kayak nggak masuk akal, not make sense. Mungkin kalau naga-naga muda, naga-naga kecil kayak si Eric, Sunfire atau siapapun oke lah ya. Ini Meleys loh. Meleys ini sama kayak Caraxes. Mereka ini sudah pernah ditunggangi oleh Targaryen sebelumnya, oleh Alyssa Targaryen, dan juga sudah berpengalaman lah. Aneh aja sih. Oke teman-teman semuanya, itu dia breakdown dari Jocasta. Semoga bisa menghibur kalian. Tulis kolom komentar pendapat kalian. Thank you for watching my videos. Bye bye. See you next time.